akhirnya memunculkan satu doa yang sangat tajam antara diri kita dengan Allah, muncul dari kedalaman diri, kedalaman jiwa kita kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin saudara-saudara pernah mengalami suatu hal yang tidak mengenakan, atau mungkin sangat tidak mengenakan. Keadaan tersebut biasanya muncul karena sesuatu yang di luar kuasa kita, sesuatu yang di luar kesadaran kita, sesuatu yang di luar batas kekuatan kita. Sesuatu tersebut bersifat gaib, tidak nampak di depan mata. Sebagai contohnya adalah ketika kita menjadi satu bahan pergunjingan, menjadi satu bahan pembahasan, menjadi satu bahan desas-desus di belakang kita. Dan kita tidak tahu sumber dari desas-desus tersebut dan siapa yang melakukan desas-desus tersebut. Bagi orang yang mempunyai daulat pribadi, pasti tidak nyaman ketika di belakang kita menjadi bahan pergunjingan. Apalagi yang dipergunjingkan itu adalah sisi lemah kita, sisi buruk kita, dan sisi kehinaan kita. Sangat tidak mengenakan. Padahal itu hak kita sebagai manusia yang mempunyai kedaulatan dalam hal pagar ayu, citra diri. Tapi di luar kuasa kita, semua itu bisa terjadi. Karena kita tidak bisa melarang orang untuk membahas kita. Makanya sangat tidak enak, bahkan sangat menyesekkan hati kita. Dalam perkembangannya, karena sering menjadi bahan pergunjingan, muncullah akhirnya ghibah. Ghibah itu sangat menyakitkan, karena mungkin itu benar, kita memang buruk, kita memang salah, dan itu dijadikan pergunjingan. Akhirnya keburukan kita disebarluaskan. Itulah ghibah. Makanya ghibah itu sangat jahat. Seandainya tidak benar, itu akan menjadi satu fitnah. Dan pada titik tertentu, kita menjadi sosok yang sangat buruk, sosok yang sangat hina, dan sosok yang sangat rendah. Saudara-saudara yang saya muliakan, dari ghibah dan fitnah itu, akhirnya muncul para pembenci kita. Muncul orang-orang yang memandang rendah kita, memandang kotor kita, dan itu sangat tidak mengenakan. Satu demi satu, orang yang dulu baik dengan kita, lama-lama menjadi buruk. Orang yang dulu ramah dengan kita, akhirnya tidak ramah. Dan pada saat tertentu, menjadi satu pertanyaan diri kita. Salah apa aku? Aku salah apa? Mungkin ucapanku, mungkin perbuatanku, mungkin perilaku dan tingkah lakuku. Semuanya itu tidak mengenakan karena kita tidak punya satu kesempatan untuk membuat satu klarifikasi, menjelaskan sesuatu yang terjadi dengan apa adanya.
Karena itu terjadi di belakang kita. Dan kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Yang jadi pertanyaan adalah, apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi semuanya itu? Ada satu dalil mengatakan, innallaha ma'as sabirin. Disitulah kita dididik oleh Allah untuk bersabar diri. Dididik Allah untuk membangun bangunan kesabaran. Kesabaran ini mengandung satu keikhlasan, mengandung satu kepasrahan kepada Allah. Karena apa? Ini terjadi nyata pada diriku. Dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Otomatis, kalau tidak sabar kita mau ngapa? Ya. Karena ketika kita mau marah, marah kepada siapa? Mau benci, benci kepada siapa? Mau menghujat, menghujat kepada siapa? Mau menuntut, nuntut kepada siapa? Semuanya serba misterius. Di dalam membangun kesabaran ini, ada satu hal yang kita harus berusaha menghindari. Apa itu? Menggerutu, dendam, benci, marah dengan keadaan. Karena semuanya itu akan menghapus berkah dari kesabaran yang kita bangun. Di dalam kita membangun kesabaran, yang kita harus selalu olah adalah ketenangan diri. Tenanglah dalam menghadapi itu semuanya. Yang kedua adalah tetap sadar Allah. Karena kita sadar, setiap saat kita diawasi oleh Allah. Karena kita sadar diawasi oleh Allah, maka dalam pengawasan itu, berikanlah pertunjukan terbaik di mata Allah yang mengawasi kita. Jadilah orang yang sabar, orang yang ikhlas, orang yang bertawakal kepada Allah. Dan selanjutnya, dari semua yang terjadi itu ada berkahnya. Ada satu titik berkah di dalamnya ketika kita menghadapi semuanya itu. Jujur, ketika kita menghadapi semuanya itu, jiwa kita meronta. Hati kita nggak terima. Hati kita itu terasa perih. Seperti dicabik-cabik. Sangat sakit. Walaupun tidak berdarah. Dan di mana letak berkahnya? Dari rasa beratnya sehingga kita tidak terima, dari rasa perihnya, dari hantaman-hantamannya, itu akan melatih diri kita sejauh mana titik kepasrahan kita kepada Allah, bahwa Allah maha melindungi hambanya, Allah maha menolong hambanya, dan Allah maha adil, dan Allah maha tahu semuanya. Kita harus yakin innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Kalau kita sabar dengan itu, maka Allah akan berserta kita. Dari kepedihan yang ada, dari keperihan yang ada, dari rasa tidak terima yang bergejolak di dalam diri kita, akhirnya memunculkan satu doa yang sangat tajam antara diri kita dengan Allah, muncul dari kedalaman diri, kedalaman jiwa kita kepada Allah. Dan berkah selanjutnya adalah dari semuanya itu bisa kita gunakan untuk melatih jiwa kita, mengasah jiwa kita, mendewasakan jiwa kita, mematangkan jiwa kita, akhirnya memunculkan satu sifat yang disebut bijaksana.
Dan disitulah benar-benar kita dipaksa untuk menggantungkan diri kita kepada Allah. Allahus Samad. Allah tempat bergantung. Akhirnya muncullah satu doa-doa indah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Cukup Allah yang menjadi pelindungku. Cukup Allah yang menjadi penolongku. Dan Allah lah yang terbaik untuk melindungi dan menolong diriku. Disitulah akhirnya keberkahan antara diri kita dengan Allah akan menjadi satu sambungan hubungan yang sangat rahasia. Allah akan beserta dengan orang-orang yang sabar. Dan Allah akan mengabulkan doa-doa indah orang-orang yang terdolimi, orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang terhinakan oleh makhluk-makhluknya. Dan disitulah doa-doa kita akan terasah ketajamannya. Saudara-saudara yang saya muliakan, seandainya bisa kita klarifikasi, mungkin kita melakukan klarifikasi. Seandainya kita bisa bermusyawarah, mungkin kita akan bermusyawarah. Tapi kita ini tidak tahu ini sumbernya dari mana dan siapa yang melakukannya. Dan kita saat itu menjadi sosok yang sangat buruk, sangat jelek, sangat rendah. Ada satu pepatah mengatakan, saat terbaik engkau menyambungkan jiwamu kepada Allah adalah saat engkau merasa putus dengan makhluknya. Engkau sudah tak berdaya dengan kekuatan makhluknya Allah. Istilahnya, engkau putus asa dengan makhluknya. Di saat engkau patah hati dengan makhluk Allah, disitulah kita harus menyambungkan jiwa kita kepada Allah. Ya, kita nggak munafik ya. Tidak ada orang yang digitukan itu nggak sakit. Tapi kita harus belajar dari sejarah para rasul dan para nabi. Apa ada para rasul dan para nabi yang tidak pernah difitnah, tidak dibenci, tidak dilawan, bahkan dibentur, diperangi. Nabi Nuh 1000 tahun dibenci, difitnah, dipaidu. Kemudian Nabi Yusuf sama kakak-kakaknya kayak gimana. Kemudian Nabi Yunus. Kemudian Nabi Zakaria. Nabi Musa dilawan oleh Fir'aun yang mengasuh dirinya dari bayi. Kemudian Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu dilawan oleh sedulur-sedulurnya sendiri. Abu Jahal, Abu Lahab. Itu kalau diruntut itu masih ada hubungan tali persaudaraan. Para rasul, para nabi aja kena fitnah, kena ghibah, apalagi kita. Makanya Kanjeng Nabi itu uswatun hasanah, contoh yang bagus. Mungkin kita perlu mencontoh beliau. Satu hal, ketika kita dijahati, jangan sampai itu membuat kita jahat. Jadikanlah itu semua membuat diri kita lebih matang dan lebih matang lagi, lebih dewasa dan lebih bijaksana. Saudara-saudara yang saya muliakan, mungkin ada yang berkomentar, ngomong gampang, tapi mohon maaf, saya pun juga sering menghadapi semuanya itu. Makanya di sini mari kita belajar bersama, mari kita tukar tawruh, tukar pengalaman, dan semoga semuanya ini dapat kita petik manfaatnya dan kita petik berkahnya, dan semoga Allah melindungi kita semuanya, dan semoga Allah memberikan
satu kekuatan dan ketetapan diri kita untuk meluruskan jalan untuk selalu menggapai ridho Allah. Ilahi anta maksudi waridho ka matlubi. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.